ora apa-apa. Contoh praktek nyata kerjasama, saling tolong menolong, kerja bakti, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Inilah manfaat gotong royong kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini. Pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Hari ini kami akan menanam bibit cabai. Rencana kami tanam di dalam polybag. Media tanamnya sudah disiapkan kemarin. Komposisinya terdiri dari tanah merah, sekam yang masih mentah, kemudian sekam lapuk, dan pupuk kompos. Lalu kita campur dan kita masukkan ke polybag. Pertama kali ketika kita mau memindahkan, yang harus kita lakukan adalah membuat lubang tanam terlebih dahulu. Nah, ini kita lubangi medianya menggunakan kayu. Dalamnya kira-kira kurang lebih 10 cm ya, sampai rata pada batang bawah bibit. Jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu dangkal. Setelah kita membuat lubang tanam, langkah selanjutnya adalah memberikan pupuk dasar. Yang kita gunakan di sini adalah pupuk NPK 1616. Oke, caranya kita tuang sedikit, kira-kira sejumput pupuk NPK, kita masukkan ke dalam lubang tanam. Kemudian jangan lupa kita tutup lagi. Kita tutup pupuknya dengan menggunakan tanah atau media tanam supaya tidak langsung terkena akar dari bibit yang kita pindahkan. Karena bibit yang baru dipindah rawan terkena stres, atau pupuk itu kan sifatnya panas ya, jadi harus kita selimuti dulu, kita timbun dengan tanah supaya tidak langsung terkena akar. Nanti beberapa hari akar pasti bisa mencari sendiri keberadaan nutrisi yang ada di pupuk. Kemudian kita ambil bibit cabenya yang kita sudah semaikan terlebih dahulu di dalam plastik kecil. Kita buang plastik kecil, jangan sampai tanah atau media awalnya itu hancur. Nah, yuk pindah. Kita tanam, usahakan pas di tengah polybag dan batangnya tegak lurus ke atas, jangan sampai miring atau jangan sampai terlalu dalam atau terlalu dangkal menanamnya gitu, supaya nanti pertumbuhannya bagus. Kita padatkan pelan-pelan. Nah, sudah seperti ini. Yuk kita lanjutkan lagi sampai selesai. Yang kita tanam kali ini berjenis cabai rawit ori, atau yang lebih dikenal dengan cabai setan ya. Kita pilih jenis ini karena termasuk jenis cabai yang tahan terhadap hama atau virus, dan kemudian produktivitasnya juga tinggi dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis cabai yang lain. Setelah kita tanam bibitnya, kita siram dengan menggunakan air cucian beras atau air leri ya. Kita tuangkan pelan-pelan agar tanahnya tidak longsor. Tambah lagi Ki. Nah, beras itu mengandung banyak vitamin B, yang air vitamin B itu bermanfaat untuk tanaman, apalagi ketika proses pemindahan seperti ini. Tanaman rawan stres. Nah, dengan adanya nutrisi vitamin B membuat tanaman tidak mudah stres. Proses pembuatan pupuk cair organik oleh siswa-siswi SD 2 Bakalan Krapyak kelas 6. Pertama kali kita tuangkan air cucian beras ke dalam ember.
Kita tuang ke ember sampai hampir penuh ya. Selanjutnya kita berikan molase atau tetes tebu sebanyak 1 gelas plastik. Tuang sampai penuh. Ya, tuang. Kita tuang sambil diaduk supaya tercampur. Molase ini berfungsi untuk makanan bagi bakteri sehingga nanti bisa berkembang biak mengubah air hujan deras menjadi pupuk organik cair melalui proses fermentasi. Kemudian kita tuang mikroorganisme aktif. Ini kita pakai E4 ya, cukup setengah gelas saja sudah. Kita tambahkan ke campuran yang sudah kita buat tadi, dan jangan lupa kita aduk sampai rata. Setelah rata, lalu kita tutup campuran tadi dan kita biarkan selama minimal 14 hari. Nah, selamat pagi. Kali ini kita akan lakukan pemupukan tanaman cabai menggunakan pupuk organik yang kita sudah buat kemarin. Dosis pengaplikasiannya adalah 2 liter pupuk organik cair dilarutkan ke dalam 1 ember besar. 1 ember besar ini berisi kapasitas 80 liter air. Jadi perbandingannya adalah 1 liter pupuk organik cair untuk 40 liter air. Silakan diambil 2 gayung ya. 1, 2. Kemudian diaduk supaya rata. Kita tunggu sampai nanti airnya penuh. Jika sudah tercampur rata, kita aplikasikan kepada tanaman cabai. Yuk, diambil. Langsung kita siram ke tanaman. Untuk dosisnya, 1 polybag ini akan disiram dengan setengah gayung larutan pupuk. Berikan ke semua tanaman agar pertumbuhan tanaman cabai kita menjadi subur. Untuk penyemprotan bisa kita gunakan insektisida dengan kandungan abamectin. Abamectin ini berguna untuk mencegah hama trips dan keriting daun. Biasanya juga kita tambahkan dengan larutan asam amino yang kita buat dari bahan-bahan organik. Untuk dosisnya kira-kira 4 tutup botol asam amino. 4 tutup botol itu sekitar 20 ml. Biasanya kami gunakan dengan air sebanyak 6 liter. Untuk abamectin kita gunakan sekitar 5-7 ml per 1 ember air, atau perbandingannya 1 ml untuk 1 liter air. Kita campur rata ya. Jangan lupa nanti setelah ini kita harus cuci tangan sampai bersih. Jika sudah, kita masukkan ke dalam tangki semprot.
penyemprotan sebanyak 6 liter karena memang tanaman cabai kita tidak terlalu banyak. 5 liter ini cukup untuk kita aplikasikan ke semua tanaman cabai kita tadi, yang berjumlah kurang lebih 150 batang. Teman-teman, jangan lupa ketika kita melakukan penyemprotan, kita harus perhatikan keselamatan. Di antaranya adalah wajib menggunakan masker, penutup kepala, dan juga kalau bisa menggunakan sarung tangan. Tapi kali ini karena tidak ada, terpaksa kami tidak menggunakan sarung tangan. Tapi nanti kita pastikan setelah selesai kegiatan menyemprot, kita akan cuci tangan sampai bersih. Oke? Dalam menyemprot juga harus diperhatikan kemana angin bertiup. Jangan sampai obat yang kita semprot kembali ke badan kita sendiri. Gerakan menyemprotnya adalah dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Pastikan bagian bawah daun juga terkena semprotan, karena biasanya hama thrips bersembunyi di balik daun. Kegiatan penyemprotan ini bisa dilakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Kegiatan penyemprotan ini kita lakukan setiap seminggu sekali, minimal seminggu sekali, atau jika untuk pengobatan maka frekuensinya bisa kita tambah menjadi seminggu 2 kali. Inilah hasil tanaman cabai kita yang kita rawat selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah sudah mulai berbuah dan bahkan sudah ada yang berwarna merah. Buahnya tampak lebat walaupun kita tanam di dalam polybag, karena kita rutin merawat dengan memberikan air atau kita siram setiap hari, juga memberikan pupuk organik rutin seminggu sekali. Kita juga melaksanakan penyemprotan ketika diperlukan pengobatan dan pencegahan. Nah, ini kita lihat contoh buah cabenya, ukurannya besar. Tentunya anak-anak dan semua guru merasa senang jika melihat hasil tanaman yang kita rawat setiap hari menjadi berbuah yang cukup lebat seperti ini dan menghasilkan buah yang besar. Kegiatan ini juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab dari murid-murid, karena untuk merawat tanaman cabai memerlukan komitmen untuk rutin setiap hari memberikan penyiraman ataupun penyemprotan hama. Mana anak-anak? Senang tidak melihat hasil cabenya sudah berbuah seperti ini? Senang ya? Ini rencananya mau diapakan cabenya? Mau digeprek? Ya, ya oke. Nanti kita carikan ayam untuk kita buat ayam geprek. Seneng ya kalau makan ayam geprek ya? Pada saat fase pembungaan seperti ini, tanaman cabai yang kita tanam juga bisa kita jadikan media pembelajaran untuk anak-anak. Misalnya pada materi struktur atau bagian-bagian bunga, ataupun juga pada materi jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, ini ketika satu bunga serbuk sari dan putingnya menjadi satu, ini berarti penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Dan juga bisa terjadi penyerbukan bastar.
Demikian tadi kegiatan kami dalam menanam cabai sebagai contoh pembelajaran di luar kelas bagi siswa-siswi SD 2 Bakalan Krapyak. Semoga bermanfaat. Salam pertanian, sehat dan sukses untuk kita semua. Oke, sampai jumpa.